Oke, we are gonna start, guys. Nah, sebelum saya mulai, ada tidak yang kalian mau tanyakan? Belum, Miss. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanya. Aman ya, Zara juga aman ya, Zara ya. Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, guys, I'm gonna start. Jadi hari ini kita lanjut meetingnya lagi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai adjective clause. Gini, kalau misalnya di tengah-tengah kalian nggak terlalu jelas dengar suara saya, langsung bilang aja ya, karena saya nggak bisa baca chat sekarang ya, langsung bilang aja, Miss, nggak terlalu jelas, Miss. Nanti ini lagi ya, kita lihat lagi. Oke, saya akan mulai. Oke, kita akan mulai ya materi hari ini. So, our materials for today is adjective clause ya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, semoga yang kalian lihat di layar ini adalah PDF yang sudah saya share ya. Nah, untuk adjective clause sendiri, adjective clause ini sebenarnya adalah materi klausa yang ketiga yang kita pelajari. Kita sudah mempelajari adverbial clause sudah. Kita juga sudah mempelajari noun clause kemarin ya. Nah, hari ini berarti kita masuk ke materi adjective clause. Untuk adjective clause sendiri, sebenarnya kalau ditanya apa sih fungsi dari adjective clause, sebenarnya fungsi dari adjective clause ini sama dengan fungsi adjektif yang lain. Sama aja dengan adjektif yang lain ya kan. Nah, fungsi dari adjektif itu apa sih ya? Fungsi dari adjektif itu menjelaskan noun, explain noun. Seperti ini, jadi bisa menjelaskan noun. Begitupun dengan adjective clause. Adjective clause juga fungsinya sama, yaitu menjelaskan noun ya. Seperti itu dulu yang harus kalian tahu, bahwa fungsi dari adjective clause ini sama aja dengan fungsi dari adjektif yang lain, yaitu menjelaskan noun. Nah, untuk adjective clause itu ada dua pola yang akan kalian temui ya. Pola yang pertama adalah kalian akan temui connect noun dulu ya, karena dia menjelaskan noun. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tricky part-nya adalah kalau misalnya adjektif yang lain, biasanya saat menjelaskan noun, adjektifnya dulu baru noun-nya. Misalnya saya bilang seperti ini, a smart girl. Kan smart-nya dulu baru girl-nya kan ya, adjektifnya dulu baru noun-nya. Seperti itu. Cuman kalau kita berbicara masalah adjective clause, nanti kalian tempatkan noun yang dijelaskan dulu, baru konektor, baru subjek. Jadi ada dua pola. Pola pertama adalah noun, konektor, subjek, verb transitif. Ingat, verb transitif adalah verb yang butuh objek ya. Di sini harus bentuk yang aktif. Jadi verb transitif aktif, seperti itu. Nah, untuk bentuk kedua adalah noun, konektor langsung verb aja. Jadi dari noun langsung konektor dan verb ya guys, seperti itu. Nah, kalau misalnya di bentuk pertama tadi saya bilang bahwa hanya bisa menggunakan hanya bisa menggunakan verb transitif ya. Kalau di bentuk kedua, kalian bisa menggunakan verb transitif atau verb intransitif. Ini bisa bentuknya aktif maupun pasif. Nah, sebenarnya gini, kalau kalian perhatikan, di pola pertama itu harusnya ya, pola pertama itu harusnya ada objeknya kan? Nah, kalau kan harusnya kalau ada verb transitif kan harus ada objeknya, ya kan? Cuman di sini objeknya hilang, digantikan oleh apa? Digantikan oleh konektor ini. Jadi digantikan oleh konektor. Nah, berarti ada yang hilang di situ. Yang hilang adalah pola pertama, yang hilang adalah objeknya. Nah, untuk pola kedua yang hilang apa? Yang hilang adalah subjeknya. Harusnya kan sebelum verb harusnya ya ada subjek. Tapi subjek ini hilang. Subjek ini hilang digantikan apa? Sama digantikan oleh konektor ya. Seperti itu guys. Jadi itu adalah dua pola yang bisa kita gunakan. Nah, kita langsung melihat konektor apa aja sih yang bisa kalian gunakan misalnya di pola pertama maupun pola kedua. Nah, untuk pola pertama, konektor yang kalian bisa gunakan adalah whom. Whom di sini gunakan untuk person. Yang kedua adalah that. That bisa digunakan untuk person and thing, benda. Dua-duanya boleh. Ketiga adalah which. Which ini hanya digunakan untuk benda. Nah,
Seperti itu. Jadi whom digunakan untuk orang, that digunakan untuk person and thing, which digunakan untuk thing aja, benda aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pola kedua yang bisa kita gunakan, pola kedua adalah who untuk person, which untuk thing, benda, that untuk person or thing ya. Jadi untuk benda ataupun manusia boleh. Nah, mungkin kalian tanya, Miss, kalau untuk orang kan beda tuh, ada whom, ada who. Nah, bagaimana dengan yang sama seperti which sama that, which bisa digunakan di pola pertama maupun pola kedua? Bagaimana caranya supaya kita tahu menggunakan pola pertama atau menggunakan pola kedua? Nah, itu yang selalu saya bilang ke kalian, bahwa bagusnya klausa itu karena kalian bisa mentranslate. Misalnya nih seperti ini. Buku, nah saya contohkan yang which aja ya, misalnya the book yang saya beli, dari saya langsung beli, berarti menggunakan pola pertama kan, is good. Nah tapi kalau saya bilang seperti ini, buku yang, ini nanti bacanya semuanya yang ya, mau pakai whom, mau pakai that, mau pakai which, mau pakai who, which, that, semuanya pakainya yang, semuanya nanti dibacanya yang. Jadi buku yang ditulis dari kata yang, konektor langsung ditulis, langsung kata kerja, berarti otomatis kalian akan menggunakan pola kedua, yang ditulis. In 2004 is still popular. Nah, itu contohnya. Jadi apakah misalnya menggunakan pola pertama atau menggunakan pola kedua, ini di sini sangat tergantung dari struktur kalimat kalian sebenarnya. Itu bagusnya kita belajar clause, guys ya. Nah itu ya untuk penggunaan konektor, nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Tetapi sebelum saya lanjut menjelaskan contoh yang lain, saya cuma ingin menjelaskan di sini bahwa kita bisa menggunakan juga bentuk whose plus noun. Tapi ada nounnya dulu ya. Bisa menggunakan pola pertama dan juga bisa menggunakan pola kedua. Jadi kalau whose itu memang harus ada noun setelahnya. Biasa kita silakan dengan ini ya. Lebih ke seperti adjektif. Artinya misalnya seperti ini, bukunya, bukunya dia gitu ya, whose book, yang bukunya gitu ya, bacanya itu yang bukunya. Nanti kita lihat ya contohnya supaya lebih paham ya. Nah ini adalah pola pertama dan pola kedua. Langsung kita lihat contohnya supaya lebih paham ya. Kalau menggunakan who, misalnya di sini dia menggunakan who. Kalau menggunakan who berarti kita akan menggunakan pola kedua ya. Jadi konektor langsung verb-nya aja. Jadi who works. Penggunaan verb di sini, kalau misalnya kalian tanya, Miss kenapa sih pakainya verb 1 plus S? Kok ditambahkan S? Karena kita harus lihat subjeknya. Subjeknya di sini tunggal. Saat subjeknya tunggal berarti nanti verb-nya harus tambah S kalau di simple present. Gitu ya. Jadi nanti penggunaan verb, karena kan kalau menggunakan pola kedua, kita nggak punya subjek tuh. Jadi untuk menentukan verbnya, maka nanti kita harus melihat noun yang dia jelaskan. Kalau noun yang dijelaskan tunggal, berarti nanti verbnya juga pakainya tunggal ya. Di sini ada sedikit kesalahan guys, harus pakainya keeps inspiring me. Nah, tapi kalau misalnya the students, seperti the students, jamak, nggak boleh pakai is. Pakainya apa dong? Nah, pakainya adalah are, who are very lazy. Kenapa pakainya are? Karena studentnya jamak, seperti itu ya. Nah itu untuk yang pola kedua ya, dan menggunakan pola kedua, konektor langsung verb pakainya who untuk orang. Nah untuk pola pertama pakainya untuk orang, uncle, satu orang, langsung aja whom. Kalau whom langsung subjek ketemu dengan verb. Nah kalau yang ini gampang aja guys, nanti verbnya ya ikut aja ke subjeknya. Subjeknya I, ya udah pakainya nanti meet aja, seperti itu. I rarely meet is very kind, seperti itu ya. Itu contohnya untuk pola yang pertama ya, menggunakan whom. Selanjutnya pakainya whose. Tadi saya bilang kalau pakai whose plus noun ya, boleh menggunakan pola pertama yang langsung diikuti oleh subjek verb transitif, bisa menggunakan langsung pola kedua. Whose plus noun ya, langsung ketemu lagi dengan verb. Di sini kebetulan menggunakan pola kedua. Tetapi memang di TOEFL itu yang paling sering muncul adalah menggunakan pola kedua ya, whose plus noun langsung ketemu dengan verb. Contohnya, the student
whose mother is a doctor. Jadi kalau kita menghitung ya, mother a doctor, pace. Jadi mana verbnya? Jadi kan di sini ada konektor. Jadi kita harus menghitung-hitung guys. Subjek verbnya ini verbnya ya. Ini berarti juga verb. Ada 2 verb, 1 konektor harus ada 2 verb seperti itu. Contoh yang lain, the person whose house, the student yang ibunya, orang itu yang rumahnya sangat besar atau besar menghasilkan banyak uang. Jadi mana ini ada konektor noun, langsung verb, ini adalah verb utama, ini subjek utama seperti itu. Jadi kita harus menghitung verbnya ya. Kalau ada konektor berarti harus ada 2 verb seperti itu guys ya. Jadi pokoknya kalau prinsipnya adalah ada 1 konektor aja, kalian harus menempatkan 2 verb di situ. Contoh yang lain misalnya the class which has just been cleaned is ours. Kelas yang baru saja dibersihkan. Jadi langsung which langsung ketemu dengan verb, berarti menggunakan pola kedua. Tetapi bisa juga menggunakan pola pertama. Misalnya the table yang kamu lihat dari kata yang, konektor langsung subjek verb, berarti menggunakan pola pertama. Mana subjek verbnya? Ini subjek utama, ini verb utama. Jadi ini adalah adjective clause menjelaskan table-nya. Jadi pokoknya menjelaskan noun-nya. Jadi adjective clause itu nggak pernah terletak di depan, guys. Kenapa? Karena selalu ada noun sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian tanya, noun apa aja sih yang bisa dijelaskan sama adjective clause, Miss? Semua noun memungkinkan. Mau nounnya di subjek, nounnya di object of verb, maupun noun di object of preposisi, semuanya bisa dijelaskan. Intinya, dimanapun ada noun, di situ boleh dijelaskan oleh adjective clause. Yang penting kalian ingat adalah rumusnya. Rumus yang pertama adalah noun, konektor, subjek, verb transitif, aktif. Pastikan aktif. Kalau pasif, nggak boleh menggunakan pola pertama. Kalau bukan transitif, intransitif, nggak boleh menggunakan pola pertama. Yang bisa digunakan berarti pola kedua. Kalau bentuknya pasif atau bentuknya intransitif. Gitu ya. Bisa ya? Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak, guys? Oke, sebelum saya lanjut, jelas nggak sih suara saya? Is it clear? Clear, Miss. Oke, clear ya. Tapi nggak ada pertanyaan, guys ya. Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, berarti ingat aja ya mengenai adjective clause ya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, kita sudah ini ya, coba kita sama-sama jawab deh. Nah, kalau kita perhatikan all the reporters berarti noun ya, ada subject verb. Nah, kalau menggunakan subject verb, kalau orang berarti pakainya apa? Pakainya whom. Menggunakan pola pertama ya, karena kalau pakai whom ketemu dengan subject verb transitif. Jadi ini subjek utama, ini verb utama. Karena orang pakainya whom. Kalau pakai whose kan ada noun dulu nih, baru verb, kan nggak boleh ya, nggak ada. Next one kita lihat lagi, all the reporters. Nah, ini adalah noun sebagai subjek noun. Di sini langsung verb. Nah, bagaimana kalau langsung verb? Kita langsung lihat dulu. Yang memungkinkan berarti pakainya who. Tapi kalau who nggak boleh langsung try ya, karena try itu bukan verb. Kalau try itu nggak ada konektornya. Whose nggak boleh, karena harus ada noun dulu. Kalau who langsung ketemu verb, nah boleh. Berarti jawabannya adalah delta. Seperti itu aja ya. Jadi hati-hati aja. Selanjutnya, the members of the class. Ada the members of the class, noun. Berarti kita kan nggak mungkin menggunakan who, nggak mungkin menggunakan whom. Kalau menggunakan whose kan harus ada noun-nya dulu. Di sini berarti jawabannya adalah which. Kalau which kan bisa menggunakan pola pertama maupun bisa pula menggunakan pola kedua. Ya, seperti itu. Next, kita langsung lihat lagi adjective clause dengan preposisi. Jadi, kalau kita tadi sudah berbicara bagaimana adjective clause ini hilang objek, hilang subjeknya. Nah, bagaimana kalau misalnya adjective clause ini menjadi objek dari preposisi? Bagaimana sih bentuknya? Nah, kita lihat ya sama-sama ya. Jadi adjective clause ini bisa terletak di belakang preposisi. Rumusnya itu adalah preposisi, konektor, subjek, verb, objek. Nah, kalau ada objeknya, kalau di sini udah nggak ada yang hilang. Tadi kan yang pola pertama hilang objeknya, pola kedua hilang subjeknya. Nah, untuk pola ini nggak ada yang hilang, subjek verb objeknya lengkap. Kenapa? Karena yang hilang itu adalah objek of preposisi. Objek of preposisi ini digantikan oleh adjective clause. Seperti itu ya. Nah, bentuknya berarti preposisi, konektor, subject, verb. Kalau ada objeknya, masukkan objeknya. Intinya di sini bisa menggunakan verb transitif, boleh. Boleh menggunakan intransitif, boleh. Mau kalimatnya aktif, boleh. Mau kalimatnya pasif juga boleh. Nggak ada masalah. Kalau ada preposisi. Tapi pastikan ya ada preposisi di depan ya. Seperti itu.
Oke, next one kita lihat. Contohnya seperti ini. My mother whom I can live without is my favorite human. Nah, kalau misalnya kalian tempatkan, oh iya, sebelum saya lanjut, saya menjelaskan dulu guys konektornya ya. Konektor yang bisa digunakan itu cuma ada dua, yaitu whom sama which. Jadi kalau whom nggak bisa lagi digunakan, that juga nggak bisa digunakan, whom digunakan untuk person, which digunakan untuk benda ya. Jadi nggak bisa lagi guys menggunakan ini ya, nggak bisa lagi menggunakan that sama who. Jadi whom untuk person, which untuk benda. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, whom, subject, verb, ini kebetulan verbnya memang intransitif yang nggak butuh objek. Tapi kalau diletakkan di belakang preposisi ini sebenarnya non formal, nggak terlalu formal. Yang digunakan di TOEFL itu bentuk formalnya. Jadi selalu mengikut ke depan nih. Preposisi, konektor, subject, verb. Nah, mungkin kalian tanya, Miss kok verbnya nggak ada objeknya? Ya karena memang verbnya intransitif, berarti dianggap lengkap loh. Kenapa dianggap lengkap? Karena kalau misalnya menggunakan pola pertama dan kedua, saya scroll up dulu ya, menggunakan pola kedua, kalau menggunakan verb intransitif berarti harus menggunakan pola kedua, di mana subjeknya hilang. Nah, kalau kalian perhatikan kalimat ini, subjeknya tetap ada loh, I-nya berarti nggak ada yang hilang di sini. Kalau nggak ada yang hilang di sini berarti pastikan diawali oleh preposisi ya. Jadi kalau kalian lihat ada subjek verbnya lengkap, pastikan pakainya preposisi konektor. Nggak boleh konektor aja, nggak boleh. Seperti itu ya. Itu aja guys yang mau saya jelaskan. Nah, saya tambahkan nih. Preposisi, mungkin ada yang bertanya, preposisi apa aja sih yang bisa digunakan? Misalnya semua preposisi boleh guys, mau pakainya without, mau pakai with, mau pakai of, from, tergantung kebutuhan kalimat kalian. Jadi boleh aja seperti itu ya. Contoh yang lain misalnya, Makassar, which I live in. Nah, ini di belakang preposisinya, ini nggak formal. Formalnya bagaimana? Makassar. In which preposisi, konektor, subject, verb is very crowded. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan preposisi apapun. Intinya gini, kalau kalian mengidentifikasi ada subject verb yang lengkap, dalam artian yang lengkap kalau verbnya transitif kan sampai di situ aja. Tapi kalau verbnya transitif ada objeknya namanya lengkap, maka pastikan di sini ada preposisi konektor. Atau misalnya kalian lihat ada subjek, baru verbnya di sini berbentuk pasif ya, berarti ada to be-nya dulu. Nah, kalau pasif kan harusnya menggunakan pola kedua yang hilang subjeknya, tapi subjeknya ada. Pastikan juga ada preposisi dan konektor di situ. Nah, sedikit saya tambahkan aja, kalau misalnya kalian lihat ada kata where sama when. Ini kan where artinya di mana ya? Ini harus diikuti oleh subjek, verb, objek lengkap. Nah, kalau tadi yang seperti tadi saya jelaskan bahwa konektor di adjective clause ini nanti bermakna yang, semuanya pakainya yang, tetapi kalau menggunakan where sama when nanti bermakna di mana, tetap di mana dan ketika ya, tidak berubah, tidak menggunakan yang lagi kalau menggunakan where sama when. Nah, untuk where sama when ini kalian bisa ganti. Kalian bisa ganti apa? Bisa ganti dengan on which. Atau at which boleh. Atau in which juga boleh. Jadi bisa diganti where sama when ini bisa diganti dengan on which, at which, sama in which, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Miss, kapan sih kita gunakan on, kapan kita gunakan at, kapan kita gunakan in, sangat tergantung dari kalimat kalian. Contohnya seperti ini. Hari, kalau kita berbicara hari, misalnya hari, berarti kita akan pakainya apa kalau hari? Pakainya on, karena seperti on Monday, on Saturday. Jadi sangat tergantung kan dari pakainya. Di sini on which. Jadi when ini bisa kita gantikan dengan on which. Boleh, tapi bukan berarti harus diganti, enggak. Jadi kalau misalnya pakai hari berarti pakainya on which. Misalnya the day on which I visit you was last Monday. Nah, tetapi kalau day ini saya ganti dengan misalnya tahun atau bulan, the month. Nah, kalau pakai month berarti pakainya in which. In which ya, karena pakainya bulan. Jadi sangat tergantung sebenarnya dari struktur kalimat kalian ya. Pakainya juga bisa pakai when. Begitupun dengan kata where guys, misalnya contohnya. The company at which I'm working is Fulbright.
Nah, company di mana? Ini bisa ganti pakai where ya. Company di mana? Jadi kalau when sama where itu kita bacanya di mana ya? The company di mana saya bekerja adalah Fulbright. Nah, tetapi mungkin kalian bingung, Miss, company kan benda juga, Miss. Kenapa nggak pakai which aja? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang bahwa penggunaan itu sangat tergantung dari kalimat kalian. Nah, kalau kalimat di atas kan memang lebih tepatnya adalah kita menggunakan di mana. Jadi kan nggak mungkin kita bilang kalau saya mau ganti dengan which aja. Which kan dibacanya yang ya. Jadi kalau seperti ini kan saya bisa bacanya company yang saya bekerja. Kan aneh juga guys kalau saya bilang yang saya bekerja. Yang paling memungkinkan berarti company di mana saya bekerja. Tetapi kalau kalian lihat kalimat setelahnya, company yang sedang direnovasi. Nah, ini baru bisa pakainya yang, karena kalau kita bilang di mana misalnya where, di mana direnovasi kan aneh, jadi lebih tepatnya pakainya which. Jadi apakah menggunakan misalnya in which atau at which atau which aja itu sangat tergantung dari struktur kalimat kalian. Seperti itu ya. Nah, itu ya tambahan aja buat kalian. Dan juga hati-hati ya kalau misalnya nanti kalian lihat ada bentuk quantity, misalnya quantity of, bisa pakai which, bisa pakai whom ya, plus verb object. Misalnya ada subject verb object, koma. Contohnya quantity ini misalnya kalau kalian tanya quantity apa aja sih Miss? Nah, quantity kan banyak guys, bisa seperti some, all, a lot of. Ini semua quantity ya. Many, much, half, most, ini semuanya termasuk ke dalam quantity. Jadi kalau misalnya ada quantity of, which sama whom itu harus hati-hati. Contohnya seperti ini. Indonesia has lots of islands. Nah, most atau bilang all deh. All of which. Nah, kenapa ganti which? Karena rujukannya islands. Islands itu benda, gitu kan? Jadi langsung aja all of which langsung ketemu verb. Misalnya are beautiful. Nah, kenapa pakainya are? Karena juga islands-nya jamak. Nah, seperti itu contohnya ya. Contoh yang lain misalnya. Saya tulis di bawah aja ya. She has 2 sons. Dia punya 2 anak laki-laki. Both, keduanya both of. Nah, kalau orang berarti pakainya apa? Pakainya whom. Kenapa pakai whom? Karena sons-nya gitu ya. Both of whom are married. Adalah sudah menikah gitu ya. Nah, pakainya whom di sini karena sons-nya orang. Nah, kalau kita menghitung, kenapa kita butuh whom? Kenapa kita butuh whom sama which, Miss? Karena ada 2 verbnya, ada 2 subjeknya juga, ada has ya, ada are juga. Ada ini has juga. Berarti ada 2 verb, has dengan are, has dengan are. Gitu. Jadi ada 2 verb, kita butuh konektor. Seperti itu aja ya untuk adjective clause. Nah, gimana guys? Sejauh ini ada nggak yang kalian mau tanyakan? Oke, Zara, Mehani, sama Hani ya, sama Rahmat, ada nggak yang kalian mau tanyakan, guys? Udah belum, Miss? Aman ya. Zara gimana, Mehani? Aman. Nggak ada? Saya, Mam. Boleh, silakan. Kan silakan. tadi penggunaan on, off sama apa ya tadi in ya. Oh iya. Kalau off-nya itu sendiri gimana? Karena saya pernah nemuin satu kalimat itu bilangnya on off 1 Januari kayak gitu. Terus kalau yang itu gimana, Miss? Maksudnya of Januari, contohnya bagaimana tadi? Ani coba tulis, bilang dulu. Kan tadi Miss Nia bilang itu di apa? Yang on sama off, on off sama in ya. On, bukan. Hani, kita lihat dulu. On, at, sama in. Iya itu maksudnya. Nah, tapi saya pernah saya pernah nemuin satu kalimat bilangnya kayak gini. Of first
January. Kalau kayak gitu gimana, Miss? Oh, 1st January. Kalimat lengkapnya nih apa? Ya, Hari ini nggak yang di lengkap awalnya soalnya. itu kalimat awalnya, Miss. Oh, kalimat awalnya langsung 1st January. Iya, Miss. Oh, ini harusnya nggak benar ya kalau seperti ini. Kecuali ada dulu di depannya apa gitu kamu tempatkan. Terus gimana? Memang kalimat awalnya ya begitu, Miss. Saya juga bingung pas Seperti itu lihatnya. ya? Pakai off ya. Berarti itu salah ya, Miss? Gini, boleh sebenarnya pakai off, tapi biasanya ada dulu di depannya. Nah, coba misalnya saya bilang seperti ini. Of January 1st ya. January 1st, 2000 and... Iya, nggak memungkinkan. Kecuali kalau kamu bilangnya seperti ini. Ini nggak mungkin, harus ada dulu depannya Han, ya. Nanti bisa deh kamu coba kirim ke saya, karena ini seperti ini. Boleh sebenarnya off ketemu dengan tahun boleh. Tapi bentuknya seperti ini, harusnya 1st of January. Kayak gitu nggak? Kayak 1st of January. The 1st of Iya, January. of 1st January kayak gitu. Kalau of 1st January harusnya nggak benar. Tapi harus pakainya the 1st of January. First-nya di depan. Januarinya di belakang. Iya, first tanpa ada the-nya. Harusnya ada the-nya, gitu ya. Tapi harus ada the first, tapi the first-nya dulu, bukan of first, bukan tapi ya. Oke, Miss, terima kasih. Soalnya kemarin juga bingung kok gini ya. Emang ini boleh ya? Gitu. Boleh, tapi boleh Hani, tapi harus ada the first-nya dulu. Kamu simpan the first-nya baru Januarinya. Tapi kalau di belakangnya Miss. berarti nggak boleh. Thank. My pleasure, Hani. Iya. Oke, gitu guys. Iya. Pokoknya gitu ya. Kalau misalnya di belakang first-nya salah. Kalau di depan boleh, tapi tahu bulannya aja di depan, di belakang off-nya gitu. Jadi 1st of January boleh ya seperti itu. Kalau of 1st January belum tepat gitu. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada? Oke, nggak ada ya, aman ya. Kalau nggak ada berarti saya langsung kirimkan aja kalian ininya ya, tugasnya ya. Oke, silahkan dikerjakan, mulai dikerjakan ya guys tugasnya. Saya akan kirim 2 tugas, yang satunya usahakan dulu selesaikan yang ini, kalau selesai kalian bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, silahkan dikerjakan everyone. Oke, Miss ralat dulu ya, yang kalian kerjakan yang kedua aja, anggap yang pertama sebagai homework kalian. Jadi sekali lagi yang kedua yang kalian kerjakannya, yang soal yang kedua yang saya kirim yang kalian kerjakan ya, yang pertama jadikan homework aja. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah yang pertama ya. Sorry guys ya, kebalik. Jadi kalian kerjakan yang kedua ya. Nanti yang pertama kalian bisa jadikan homework. Silakan guys.
Oke, Rifka yang baru join, Rifka silakan dikerjakan soal yang kedua ya, exercise kedua yang saya kirim ya, jangan yang pertama. Yang pertama jadikan homework aja ya, yang 16 soal yang kalian kerjakan ya. Silakan guys. Oke, iya nggak apa-apa Rifka, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan Rifka ya. Bisa oke Rifka.
Oke, silakan di-submit ya. Saya akan mulai menjelaskan. Silakan di-submit ya guys ya, jawaban kalian. Oke, saya mulai menjelaskan ya. Silakan di-submit dulu yang belum submit ya. Oke, ini now istilah subjeknya, maybe reduce inilah verbnya. Ada absorb lagi, ada verb, berarti ada 2 verb. Karena ada 2 verb berarti kita butuh konektor. Nah, of them all udah pasti salah. Karena nggak ada konektornya. Kalau pakai which they all, kan which itu konektor, subject, verb, object kan ada. Ya kan? Ini yang saya kirim ya, oke. Berarti nggak boleh pakai which. Kalau pakai all of which boleh nggak? Nah, ini yang paling mungkin kan. Tadi saya bilang kan quantity of which, bukan of all which. Salah, kebalik. Quantity-nya dulu, baru of, baru which-nya. So, the answer is alpha. Charlie maksud saya. Next one kita lihat lagi. Even with adalah preposisi ini objeknya. There is adalah verb subject ya, subject verbnya. Kita langsung lihat lagi. Kalau misalnya di sini greatly kan noun. Ya kan, ini noun ya guys ya, subjek berupa noun ya. Nah kalau pakai noun berarti yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective clause, nggak mungkin ada adverbial clause, udah pasti salah. Jadi antara Bravo dengan Charlie, karena ingat yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective clause. Berarti di situ yang benar antara Bravo dengan Charlie. Nah tapi ingat kalau pakainya pasif berarti harus menggunakan pola kedua. Pola kedua itu subjeknya harus hilang. Nah, which ini ada subjeknya yang nggak boleh karena lengkap dong. Padahal adjective clause itu kalau menggunakan pola pertama atau pola kedua kan harus ada yang hilang. Kalau nggak hilang subjek, hilang objek ya kan. Kalau ada semua nggak boleh. So the answer is Bravo. Next one kita lihat lagi ini subjek, ini verb, ini objeknya. Sudah ada subjek dengan verb objeknya kalimat ini. Langsung kita lihat lagi. Di sini the ignition. Nah, the ignition kan bukan orang, berarti nggak mungkin pakai whom. Kalau pakai that kan harus ada yang hilang. Ini subjek verb objek lengkap yang nggak boleh. Jadi antara Alpha dengan Charlie. Berarti yang hilang adalah subjeknya, berarti menggunakan pola kedua. Tetapi saya jelaskan tadi, lihat noun rujukannya ya, untuk menentukan apakah menggunakan verb one atau verb one plus s. Nah di sini verb rujukannya itu tunggal, kalau tunggal berarti nanti verbnya tambah s. So the answer is Charlie. Kalau di sini juga tambah S berarti dua-duanya benar, tapi kan nggak mungkin dua-duanya benar ya. Jadi jawabannya lah Charlie. Oke, next one kita lihat lagi. Ini subjek, ini verb, ini objek. Nah, ini subjek, verb, verbnya berupa pasif. Nah, karena ini pasif berarti kalimat ini dianggap lengkap. Bagaimana tadi kalau lengkap? Harus pakainya preposisi konektor. Ini nggak ada preposisinya salah. Ini ada preposisi nggak ada konektor. Nah, kalau yang ini nggak boleh karena pertama preposisinya di belakang dan juga ada verbnya double verb dong, ada are woven, ada are juga ya kan nggak boleh. So the answer is delta ya, preposisi konektor. Nah konektor memang kalau pakai whose kan harus ada nounnya ya. So the answer is delta. Ini subjek, ini verb, ini objeknya sudah ada subjek verb objeknya kalimat ini. Berarti langsung kita lihat lagi. Di sini ada preposisi ya. Kalau pakai that ketemu dengan verb kan harus ada objeknya. Kalau verbnya transitif seperti ini nggak ada objeknya langsung preposisi berarti nggak boleh. Kalau pakai what kan nggak boleh guys. Kenapa? Karena kita nggak butuh noun clause. Ini kan kalau pakai what kan pakainya noun clause. Tapi kan kita nggak butuh noun clause karena sudah ada nounnya. Ini objeknya udah ada kok noun. Kita nggak butuh noun lagi. Masa double object kan juga nggak boleh ya. So the answer is Bravo, that become established. Ini pakai linking verb ketemu adjective. So the answer is ketemu verb ya di sini ya. The answer is Bravo. Next one kita lihat lagi. Ini subjeknya, identify itu adalah verbnya, ini objeknya. Sudah ada subjek verb objeknya. Ini subjek verb intransitif. Karena dia verb intransitif berarti dianggap lengkap. Kalau lengkap berarti bagaimana? Harus ada preposisi konektor. Ini nggak ada preposisi konektor. Ini cuma konektor, nggak ada preposisi juga. Berarti antara into sama from. Ya, nah kalau misalnya kita mentok di dua jawaban seperti ini everyone, nggak ada cara lain. Kalian harus lihat kesesuaiannya. Yang mana yang paling sesuai. Yang paling mungkin kan di sini berarti from which other motives develop ya. The answer is delta. Oke, next kita langsung lihat lagi nih subjeknya.
Include adalah verb-nya, sudah ada subjek dengan verb-nya kalimat ini, pakai which requires, pakai which connector, verb 1 plus S, tapi nggak boleh pakai verb 1 plus S, karena condition-nya jamak, berarti nggak boleh dong pakai S ya, salah. Kalau pakai that boleh nggak boleh, require itu verb-nya transitif guys, harus ada objeknya dulu, tapi di sini nggak ada objeknya, salah berarti. Kalau ini udah pasti salah ya, were requiring for. Yang paling mungkin kan berarti which are, jadi ketemunya are karena memang kondisinya jamak ya, pakai verb 3 berarti bentuknya pasif, langsung kalau pasif memang kan ketemu dengan preposisi biasanya ya, so the answer is delta. Oke, next one kita lihat lagi, ini berarti subjek, are characterizational verb-nya, sudah ada subjek dengan verb-nya kalimat ini, langsung kita lihat lagi, berarti sudah ada subjek verb, kita perhatikan ya. Kalau pakai which kan harus ketemu verb atau subject verb. Ini nggak ada subject verb, salah. Ini verb aja nggak boleh. Kita butuh konektor karena sudah ada verbnya. Jadi kalau pakai jadi antara that sama which. Nah kita lihat dulu rujukannya ya. Karena kan ini verb 1 plus S. Kalau ini harusnya tunggal rujukan kata bendanya. Ini jamak. Nah kalau kita perhatikan di sini, strong dark colors ini jamak, and fine attention jamak berarti. Karena jamak berarti harus pakainya attract aja. Jangan pakai S ya. So the answer is alpha. Oke, next one, ini like preposisi, ini objeknya, berarti ini subjek, ini adalah verbnya. Sudah ada subjek dengan verbnya kalimat ini, hati-hati. Berarti yang bisa menjelaskan noun kan subjeknya noun ya, yang bisa menjelaskan noun kan adalah adjective clause. Cuman adjective clause yang bisa menjelaskan noun. Nggak mungkin adverbial clause, ini adverbial clause nggak boleh. Jadi antara alpha dengan Charlie, kita langsung lihat lagi. Reproduce itu adalah verb intransitif. Verb yang tidak butuh objek. Kalau verbnya intransitif kan nggak mungkin pasif. Ingat, saya sudah pernah jelaskan ya, verb yang bisa dipasifkan itu cuma verb transitif atau verb yang butuh objek. So the answer is Charlie. Which reproduce langsung aja verb. Karena verbnya intransitif ya nggak ada objeknya, langsung preposisi. Oke, next ini adalah subject verb. Sudah ada subject verbnya guys. Ini lagi subject verb. Nah ini bentuknya juga pasif. Ingat, kalau pasif berarti dianggap lengkap. Kalau lengkap seperti apa? Kalau lengkap harus ada preposisi konektor ya. Berarti yang paling memungkinkan adalah kalaupun bukan preposisi konektor bisa pakai where. Karena ini tempat ya, bisa pakai where. Ada nggak where? Ada where. Tetapi ada after juga. Double connector juga nggak boleh double connector. Karena kalau ada double connector berarti kita butuh 3 subjek, 3 verb. Nah di sini cuma ada 2 subjek, 2 verb. Berarti cuma 1 konektor. Berarti salah. When nggak boleh karena ini bukan waktu. Kalau in that itu adverbial clause. Nggak boleh adverbial clause ya. Karena kita menjelaskan noun. Yang paling mungkin kan berarti kita ganti preposisi konektor ini dengan into which ya, preposisi konektor into which. Next one, although itu konektor, ini berarti subject verbnya, sudah ada subject verbnya, ini lagi subject verb nih. Kayak dua subject verb. Ada noun di sini, the area, noun di sini sebagai objek ini ya, apositif. Apositif ini ada subject verb lagi, berarti kita butuh konektor. Tapi subject verbnya di sini lengkap lagi karena pasif. Kalau lengkap berarti kita butuhnya apa? Preposisi konektor, atau bisa pakainya kalau di sini tempat berarti pakainya where juga boleh. Ada nggak where? Ada ternyata where. Nah, kalau bisa kalian tanya, Miss, kenapa salah misalnya on which atau from which? Sebenarnya kalau preposisi konektor juga bisa benar, tetapi kalau area itu biasanya digunakan preposisinya itu in, nggak boleh pakai on, nggak boleh pakai from kalau area. Jadi kalau ada jawaban in which, berarti ada 2 yang benar, in which sama where. Tapi memang nggak ada in which-nya, ya udah, berarti memang nggak ada yang benar ya, kecuali where. Berarti where yang paling benar. Oke, next one kita lihat lagi, ini berarti subjek. Setelah verbnya baru kita cari apositif. Nah ingat ya, adjective clause itu juga bisa jadi apositif guys. Jadi kalau misalnya di adjective clause itu sebelumnya ada koma ya, mengapit nggak masalah. Nah kita langsung lihat lagi. Which is, boleh nggak which is? Metodenya cuma 1, boleh, kita hold dulu. Boleh nggak they? Nggak boleh pakai they ya. Kenapa? Karena metodenya 1, nggak boleh pakai are karena metodenya 1. So the answer is alpha. Jadi di sini kan rujukannya metode ini ya, seperti itu. Oke, next kita langsung lihat lagi. Ini subject verb. The spirit subject. Ini juga verb. Nah, verbnya juga pasif lagi nih. Pasif ada subject verb pasif. Berarti kalimatnya dianggap lengkap. Lengkap berarti kita membutuhkan apa? Preposisi konektor. Atau bisa pakai
Nah, yang paling mungkin kan memang preposisi konektor di sini ya. Nggak boleh cuma preposisi, nggak boleh cuma konektor ya. Maksud saya nggak boleh hanya konektor, harus ada preposisinya dulu. Berarti antara in sama by. Nah, kalau misalnya kita mentok lagi nih di jawaban seperti ini, ya nggak ada cara lain guys. Kita harus lihat kesesuaian penggunaan preposisinya. Nah, trikinya adalah kalau berbicara masalah preposisi itu nggak ada rumusnya. Jadi memang kita harus banyak latihan ya kalau udah berbicara masalah preposisi ya, karena tidak ada rumusnya guys ya, jadi ya kalian yang harus proaktif untuk mencari ya, sering-sering membaca aja. Nah yang paling mungkin kan berarti di sini adalah reflected in which jawabannya ya. Jadi untuk penggunaan preposisi saya harap kalian banyak-banyakin improve ya guys ya. Oke, next one kita lihat lagi. Ini berarti subjek, ini verb, ini objeknya. Sudah ada subjek, verb, objeknya. Kalimat ini ada adjektif di sini ya. Di sini a powerful expressive style-nya cuma satu. Kalau style-nya satu nggak boleh pakai area, nggak boleh pakai where, nggak boleh juga which it was. Karena kalau which it was lengkap dong subjek verbnya kan nggak boleh. Kalau seperti ini kan bentuknya nominal, harusnya subjeknya hilang bentuk pola kedua kan. Kalau pola kedua kan subjek hilang. Kalau pola pertama kan harusnya verbnya transitif. Ini bukan verb transitif, ini nominal. Nggak boleh berarti pakai which. Berarti jawabannya adalah pakainya was. Karena was itu memang untuk subjek, untuk noun yang tunggal seperti itu ya. Oke, next kita langsung lihat lagi nih subjek. Are itu adalah verbnya, berarti kita mencari. Nah, sum of. Nah ini kan quantity. Tadi ini sudah jelaskan ya, quantity of. Berarti karena directors itu orang. Kalau orang bagaimana? Pakainya whom ya. Kalau orang jadi sum of whom. Nggak boleh sum of them karena nggak ada konektornya. Padahal ada dua subject verb. Ada right juga, ada are. Nggak boleh. Ini bukan sum them. Nggak ada yang namanya sum them, itu nggak boleh ya. Masa ada sum ketemu them. Kalau sum whom nggak boleh juga. Sum of whom yang paling memungkinkan. Tadi rumusnya adalah quantity of connector ya. Oke, the last one guys, until itulah preposisi, berarti ini adalah objek of preposisi, berarti subjeknya. Ada verb di sini ya, word trappers. Oke, sudah ada subjek dengan verbnya kalimat ini, berarti kita langsung lihat kalau pakai who itu kan nggak boleh langsung who ketemu he, udah pasti salah, ya kan? Nah, venture itu adalah verb intransitif. Intransitif berarti nggak boleh dipasifkan. Ini pasif nggak boleh. Ini juga pasif nggak boleh. Berarti yang tidak pasif di sini berarti cuman bravo. Who ketemu dengan had, auxiliary ketemu dengan verb 3. So the answer is bravo ya, seperti itu. Jadi selalu ingat guys ya, verb intransitif itu verb yang tidak butuh objek itu nggak bisa kalian pasifkan. Seperti itu. Nah gimana everyone? Ada nggak yang kalian mau tanyakan sejauh ini? Nanti kalian kerjakan homeworknya ya, nanti kita bahas hari Senin ya, karena besok kita libur guys, holiday ya, Saturday. Nanti kita lanjut lagi di hari Senin, seperti itu. Nah, gimana sejauh ini? Gimana Zahra, Hani, Rahmat, Rifka, ada nggak yang kalian mau tanyakan guys? Aku belum nih. Masih Rahmat meraba-raba nih. Masih meraba-raba. Nggak apa-apa, memang perlu meraba-raba awal-awal kan, masih awal-awal. Nggak apa-apa Rahmat. Nanti kamu review kembali. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanyakan aja ke saya. Dan Rahmat, tolong Miss yang untuk kirimkan nanti recordingnya Rahmat ya. Baik nih. Thank you very much for your Habis help. ini berarti saya stop recording ya? Ya Terus recording leave stop meeting. aja. Oke, siap. Terima kasih Miss. Oke, thank you ya Rahmat ya, udah bantu. Oke, karena Rahmat nggak ada pertanyaan, gimana Sarah sama Hani sama Rifka? Gimana? Masih meraba-raba juga guys? Atau gimana? Ya sama Miss, masih bingung. Sama ya. Masih bingung? Apanya yang bikin bingung guys? Masih ini ya, masih terlalu banyak rumus ya? Iya, Miss, cara membedakan yang verb transitif sama intransitif itu sendiri gimana Miss? Membedakan transitif sama intransitif ya. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana sih cara membedakan, karena nggak ada Hani, itu lebih ke vocabulary sebenarnya. Jadi kalau Hani buka-buka kamus tuh ada tulisannya T, ada tanda T berarti transitif, kalau ada tanda I berarti intransitif. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara masalah vocabulary Hani itu nggak ada lagi
aturannya, nggak ada lagi rumusnya, itu udah berdasarkan hafalan kalian sebenarnya. Jadi memang kalau masuk TOEFL itu harus banyak memperbanyak kosakata, gitu. Gitu ya. Jadi kalian sering-sering aja. My pleasure nih. Jangan sungkan bertanya sama Miss ya, nggak apa-apa kok. Kalian tanya aja saya. Saya akan berusaha untuk jawab pertanyaan kalian semampu saya. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaannya, berarti ya aman ya Zahra, Hani, Rahmat, Rifka ya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa DM saya. Misalnya kan ini kita nggak ada pertemuan nih weekend ya, udah teks saya aja di WhatsApp kalau ada yang kalian kurang paham. Nanti kalian kerjakan homework-nya ya. Nanti kalian bisa tanyakan sebelum kelas dimulai minggu depan ya, hari Senin. Oke guys, kalau memang nggak ada pertanyaan, I think that's all ya for today. Thank you so much everyone for joining our meeting. Have a great weekend. See you on Monday.